Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Aryo. Di sini saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iwan Afif, NPM 22068201131 dari kelas Teknik Pengelasan Lanjut. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 06 saya, di mana saya mengambil judul internasionalnya. Judul dari eh, jurnal internasionalnya itu adalah Residual Stress in Friction Stir Welding of Dissimilar Aluminium Alloy. Pada slide pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan objektif penelitian. Jadi pada gambar kanan ini merupakan objek penelitian yang dibahas pada jurnal internasional ini. Jadi penyambungan dissimilar aluminium alloy ini itu merupakan hal yang sangat penting dalam manufaktur lanjut. Jadi itu akibatnya itu terjadi akibat diskontinuitas properti termofisika. Jadi FSW ini menjadi salah satu solusi sebagai mekanisme pengelasan fase padat atau solid state joining untuk memitigasi degradasi metalurgi akibat fusi. Ada dua poin pembahasan utama. Yang pertama itu ada problem statement. Jadi, eksistensi gradien thermal asimetris memicu penumpukan tegangan sisa atau residual stress dan distorsi yang mengancam integritas struktural. Yang kedua itu ada objektif untuk mengevaluasi korelasi parameter kecepatan rotasi dan translasi terhadap distribusi tegangan sisa melalui pendekatan numerik 3D tervalidasi. Nah, jadi next selanjutnya itu ada material dan properti spesimen. Eh, pada jurnal internasional ini itu terdapat dua material. Yang pertama itu ada AA2024T3 di mana aluminium dicampur dengan tembaga yang digunakan luas dalam struktur kedirgantaraan karena rasio kekuatan terhadap berat yang sangat kuat namun rentan terhadap eh, retak termalnya. Terus bahan yang kedua itu adalah AA50860 di mana aluminium dicampur dengan magnesium yang memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dengan titik leleh dan konduktivitas termal yang berbeda dari material yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada welding tool. Jadi welding tool ini jurnal internasional ini itu menggunakan baja perkakas H13 yang dikeraskan. Jadi parameter desain mencakup radius bahu dan radius pin untuk efisiensi pengadukan mekanis. Nah, di sini merupakan matriks parameter pengelasan, di mana terdapat ada 4 variasi, di mana masing-masing rotational RPM-nya dan transfer speed-nya itu berbeda-beda. Jadi variasi ini digunakan untuk melihat interaksi kompleks antara energi panas yang dihasilkan atau rotasi dan laju pendinginannya atau translasinya. Nah, ini yang tadi sudah saya bilang di sini metodologinya menggunakan simulasi FEM 3D, di mana pemodelan elemen hingga dilakukan menggunakan skema coupled thermomechanical untuk mensimulasikan fenomena thermal dan informasi elastoplastik secara simultan. Jadi terdapat 3 simulasi. Yang pertama itu ada mesh convergence, di mana untuk memverifikasi kepadatan elemen untuk memastikan stabilitas solusi numerik. Yang kedua itu ada boundary condition di mana untuk menerapkan konveksi permukaan dan konduksi pada dasar pelat, di mana asumsi di sini menggunakan H sama dengan 1000 watt per meter kuadrat Kelvin. Terus yang ketiga itu ada validasi untuk mengkorelasi hasil simulasi dengan data eksperimen untuk menjamin akurasi profil tegangan sisa. Selanjutnya ada karakteristik tegangan sisa atau M-profile. Jadi pembahasan ini itu membahas tentang fenomena pergeseran puncak. Jadi distribusi longitudinal residual stress ini atau LRS ini itu menunjukkan karakteristik asimetrik yang unik. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada puncak tegangan tarik maksimal tidak berada di sumbu las atau center line. Terus yang kedua itu terjadi pergeseran ke arah HAZ atau heat affected zone akibat gradien termal tajam dan hambatan mekanis logam induk. Terus yang poin ketiga itu nilai tegangan tarik yang tinggi beresiko memicu inisiasi retak pada hubungan dinamis. Jadi M profile ini terdapat eh, pada grafik jurnal internasional
yang saya gunakan. Nah, ini merupakan apa kontur tegangan dan distribusi panas. Jadi yang kanan ini merupakan distribusi suhu termonya. Nah, terus yang di kiri ini itu merupakan eh, yang merah ini itu menunjukkan tegangan tarik tinggi yang di mana ini berada di zona pengelasan. Jadi semakin jauh dari zona pengelasan, itu eh, tegangan tariknya semakin mengecil. Nah, dari analisis hasil penelitian terdapat tiga poin utama. Yang pertama itu tegangan maksimal. Jadi ditemukannya pada nugget zone dan TMAZ akibat hambatan mekanis logam untuk induk yang masih dingin. Terus kedua itu ada zonasi tegangan, di mana tegangan bersifat tarik atau positif di pusat sambungan, namun berubah menjadi tekanan negatif di area yang jauh dari garis las. Terus yang ketiga itu ada bahaya retak. Jadi tegangan tarik longitudinal yang besar dapat memicu perlambatan retak jika struktur menerima beban dinamis. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan menurut pendapat saya pada jurnal internasional yang saya gunakan ini. Kelebihannya itu ada tiga. Yang pertama, integrasi model termomekanis yang akurat dengan tingkat error yang rendah. Terus ada kedalaman studi parametrik yang terdapat rotasi, translasi, dan aksial. Terus visualisasi asimetri thermal yang sangat jelas. Serta kekurangannya tuh adalah geometri terbatas pada plat datar, bed joint. Terus pengabaian efek mikroskopis atau ukuran butir di nugget zone-nya. Terus yang ketiga itu ada asumsi kondisi pencengkaman ini yang jangan terjadi di bengkel nyata. Nah, rekomendasi pengembangannya itu menurut saya ada tiga. Yang pertama itu ada uji vertigo untuk melanjutkan studi pada pembebanan dinamis untuk menentukan pengaruh M profile terhadap perambatan retak. Terus yang kedua itu ada optimasi RSM. Jadi penerapan respon surface metodologi untuk menentukan kombinasi parameter dan paling optimal. Terus yang ketiga itu ada ketebalan variabel untuk menginvestigasi pengaruh ketebalan pelat terhadap laju pendinginan dan magnitudo tegangan sisa akhir. Itu merupakan presentasi dari hasil tugas 06 saya. Apabila ada kata-kata dan apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.